Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Masita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Masita. Bu Masita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke Bu Laila, sebelum melakukan pitching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Baiklah, pada coaching kali ini, coach dan puji akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya, percakapan dengan menggunakan alur dikta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada pujinya, dan juga bagaimana Ibu Laila sebagai coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari pernyataan pujinya. Nah, jangan lupa juga Bu Laila, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sudah siap Bu Laila? Siap Bu. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Laila kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu. Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Laila dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh baik, oke. Demikian dulu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu Laila melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Laila, semangat Bu Laila, semangat. Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Sima. Bu Laila, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Bu Sima, apa yang mau Bu Sima ceritakan? Begini Bu Laila, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya. Oh iya, Bu Sima, berarti akhir-akhir ini murid Bu Sima kurang antusias dalam pembelajaran dan mereka mengerjakan tugas hanya 50%. Seperti itu, Bu? Iya, benar Bu Laila. Dari permasalahan yang sudah Bu Sima sampaikan, saya jadi ingin tahu apa yang Bu Sima harapkan dari obrolan kita kali ini. Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya ini Bu Laila, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Laila. Baik, jadi Bu Sima ingin mencari solusi atau mencari penyelesaian dari permasalahan Bu Sima. Sekarang, hal apa yang membuat murid-murid Bu Sima itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran bersama Bu Sima? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Laila.
Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi permasalahan yang sudah dilaksanakan Bu Sima sedikit membosankan, terlalu monoton dan dominan berbicara gitu, nggih. Lalu apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik bagi murid-murid. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, itu penyebab yang membuatnya kurang antusias itu apa Bu dalam pengumpulan tugas itu Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi murid. Begitu Bu Laila. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Laila. Walah, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, untuk sumber belajar, ya seperti hanya video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Dan atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, seperti TikTok atau Instagram. Begitu Bu Laila. Oh, nah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sima tadi, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Sima untuk menyelesaikan masalah itu, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan untuk murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tapi tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan monoton, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital lainnya. Begitu Bu Laila. Oh iya Bu, bagus sekali rencana Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Dari Iya, Bu rencana Laila. yang sudah dari rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Sima tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oh iya Bu, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya Bu Laila. Baik, sekarang bagaimana perasaan Bu Sima setelah mengobrol dengan saya tadi? Alhamdulillah Bu Laila, perasaan saya sekarang menjadi lega. Akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Laila atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita.
Amin. Amin, amin. Ya sudah Bu ya, semoga rencana Ibu itu terlaksana dengan baik. Semangat ya Bu Sima ya. Terima kasih Bu Laila. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sima. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Masita. Bu Laila tadi sudah melakukan kucing dengan Bu Sima. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah saya melakukan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kucing ini saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu. Menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, Bu Lela. Menurut saya tadi sebagai observer, tadi proses kucing antara Ibu Lela dengan Ibu Sima sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu Lela tadi juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sima sehingga Ibu Sima bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kucing tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Nggih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan Bu Lela lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses kucing Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan kucing lebih baik lagi. Oke, Bu Lela. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya. Nggih Bu, amin. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Nggih Bu. Terima Nggih, kasih Bu. atas Monggo. waktu yang Bu Lela berikan. Sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.